Isi bagan dalam kolom, pergi antri saling berganti. Selamat malam dan shalom kepada para pendengar RRI yang diberkati. Selamat malam para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022, yang berarti kita sudah memasuki masa Advent. Malam hari ini kami dari Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi bekerja sama dengan Seksi Kitab Suci dan Seksi Katekese, Seksi Liturgi, dan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor akan mengajak Bapak Ibu sekalian para pendengar RRI malam hari ini untuk membahas mengenai aksi Advent Pembangunan atau yang lebih kita kenal dengan istilah AAP. Malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Feni. Saya mengajak dua sahabat kakak-kakak saya yang sangat luar biasa ini. Ada Kakak Christine. Selamat malam Kakak Christine. Senang sekali kita berjumpa malam hari ini. Dan satu lagi adalah Kakak Dewi. Ya, selamat malam juga Kakak Dewi. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk bersama-sama kita bersharing pada malam hari ini. Baik, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita membahas tentang tema AAP kita, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu para pendengar RRI untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin memulai membahas dari pertemuan AAP kami yang kedua. Bagaimana kami menghidupi liturgi sabda di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan hadir bersama dengan kami, sehingga kami sungguh boleh belajar banyak dari kedua kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini. Segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, serta kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini, kita ketahui bersama bahwa malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema dari AAP Keuskupan Bogor. Ada sebuah tema besar dari AAP Keuskupan Bogor, yaitu liturgi sabda melahirkan manusia ekaristis. Nah, minggu lalu, kalau para pendengar RRI mengikuti, kita pasti sudah dengar percakapan bagaimana kita membahas tentang kita menghadapi tantangan terhadap COVID-19 dan bagaimana kita struggle terhadap kehidupan gereja kita. Nah, malam hari ini dalam pertemuan topik yang kedua, kita akan mengangkat tema dengan judul Menghidupkan Liturgi Sabda dalam Kehidupan Sehari-hari. Baik, bahasan malam hari ini saya percaya pasti seru banget, ya. Nggak kalah sama bahasan yang pertama. Jadi mari, saat ini kita akan mulai dalam bahasan kita. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kakak Dewi mungkin ya. Gak usah tegang ya kakak, kita semua sama-sama kita sharing, kita saling berbagi satu sama lain. Nah, kita tahu bersama bahwa kehidupan Ekaristi adalah merupakan kehidupan puncak dari setiap orang Katolik ya, setiap orang beriman kita tahu. Nah, saya pengen tahu nih tanggapan dari Kakak Dewi. Sebagai puncak tertinggi dari iman kita yaitu Ekaristi, seberapa penting sih liturgi sabda di dalam serangkaian perayaan Ekaristi? Menurut Kakak Dewi, silakan. Terima kasih Kakak Feni. Selamat malam Bapak Ibu OMK yang mendengarkan RRI malam ini. Saya Dewi. Saya ingin menegaskan sedikit, saya ingin berbicara melalui porsi saya. Ekaristi itu liturgi sabda ada di dalam Ekaristi. Sedangkan Ekaristi itu merupakan satu rangkaian ibadah yang utuh, yang tidak terpisah, yang tidak bisa dipisahkan. Liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan selanjutnya. Itu menurut saya Kakak Feni. Jadi satu rangkaian yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih. Jadi itu bukan sesuatu yang datang ke gereja yang penting konsekrasinya doang, liturginya lewat aja gitu, nggak bisa ya. Tapi itu sebuah satu rangkaian penuh, satu rangkaian utuh gitu ya Kakak Dewi ya.
Baik. Betul. Nah, sekarang pengen tanyanya langsung ke dua orang nih, ke Kakak Dewi juga ke Kak Christine. Pernah nggak sih datang ke gereja itu terlambat? Ya, kalau saya dulu pernah. Sebelum saya bertobat tuh saya datang terlambat. Saya pernah datang itu paling cepat Bapak kami saya datang dan saya terima komuni. Itu dulu ya, tapi sekarang udah enggak. Udah bertobat sekarang. Nah, kalau dari pengalamannya Kakak Dewi dan juga Kakak Christine pengen tahu nih, pernah nggak sih datang ke gereja tuh terlambat? Nah, kalau pernah, gimana sih rasanya kita diliatin beribu-ribu pasang mata saat kita datang terlambat di gereja? Atau misalnya datang gerejanya udah pas lagi liturgi sabda lagi. Kira-kira gimana tuh rasanya? Mungkin dari Kak Christine dulu deh. Baiklah, terima kasih Kakak Feni dan Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Nah, gini Kakak Feni, kalau dulu sering tuh artinya melakukan pergi ke gereja itu terlambat, ya. Bahkan mungkin sudah lewat bacaan kedua, tetapi tetap aja masuk ke gereja dengan tidak merasa biasa aja gitu ya. Tetapi dengan pertumbuhan iman, semakin saya belajar dan mau menghidupi iman saya dengan benar, ternyata itu salah ya, tidak benar. Artinya kalau kita mau mengikuti Ekaristi Kudus, kita harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Dan kalau sekarang, misalnya saya terlambat, pasti rasanya tidak enak sekali. Karena ini kita datang ke rumah Tuhan, perjamuan yang Tuhan sendiri undang buat kita semua. Begitu Kakak Feni. Ya, berarti rasanya nggak enak ya. Berarti kita sama ya semua ya. Dulu pernah ya datang terlambat ke gereja. Saya dulu tuh bapak kami datang ke gereja, terima komuni lagi. Tapi itu dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang lebih malu terhadap Tuhan. Nah, supaya malam hari ini kita lebih mendalam lagi bahasannya, kita coba lihat korelasinya ya terhadap bacaan dari kitab suci. Nah, saya boleh minta kesediaan dari Kakak Christine untuk membacakan bagi kita semua. Ini ayatnya nggak terlalu panjang. Dari kitab Lukas ayat bab 10 ayat 38 sampai 42. Bagi para pendengar RRI juga yang mendengarkan siaran ini, saya mengajak untuk kita boleh baca sama-sama dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kisah ini adalah sebuah kisah yang pasti kita semua udah tahu. Kita udah hafal banget sama dua tokoh yang luar biasa ini. Kita akan belajar dari dua tokoh ini sebenarnya berapa dalam sih liturgi sabda itu penting baik dalam kehidupan kita. Nah, saya boleh minta kesediaan Kakak Christine untuk bacakan 4 ayat ini bersama-sama. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Feni. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita ambil bacaan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, nah kita udah dengar bersama ya Bapak Ibu serta para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bahwa kisah ini adalah kisah yang sebetulnya sederhana ya, bercerita tentang dua orang. Nah, saya mau tanya nih kepada dua kakak langsung, Kak Christine dan Kak Dewi. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria dan Marta saat itu? Ya, di peristiwa itu apa sih yang dilakukan Maria dan Marta? Dan kenapa sih kok Yesus tuh sampai memuji salah satu tokoh dari kitab suci ini? Kenapa Yesus sampai memuji tindakan salah satu tokoh ini? Nah, silakan. Saya pengen dengar juga nih. Mungkin dari Kak Dewi dulu mungkin. Silakan Kak Dewi. Terima kasih Kakak Feni, cukup menarik ya bahasan ini ya. Walaupun ceritanya pendek dan seringkali kita mendengarkan cerita Maria dan Marta ini. Kalau menurut saya,
kita sebagai manusia mempunyai sifat sebagai Marta dan sebagai Maria, ya. Benar kan ya? Kita pasti mempunyai sifat itu. Saya sebagai seorang ibu, saya ingin memberi kesaksian sedikit ya, Kakak Feni ya, sharing untuk para pendengar RRI. Saya sebagai ibu, sebagai istri, dan saya juga sebagai pelayan di satu komunitas. Panggilan hidup saya adalah berkeluarga. Ya, saya harus menyiapkan segala keperluan rumah tangga saya. Tapi di komunitas pun saya dituntut untuk melayani Tuhan, sehingga tapi jujur dengan sukarela dan penuh dengan sukacita, gitu ya. Sehingga seringkali saya merasa sangat sibuk, sehingga saya mengabaikan waktu saya yang terbaik, sehingga kadang-kala saya melupakan seringkali lupa harus duduk diam bersama Tuhan Yesus. Ya, seringkali dalam pelayanan itu saya merasa hampa, saya merasa saya hanya rutinitas melayani ini. Karena apa? Karena saya tidak punya waktu duduk diam bersama Tuhan Yesus. Akhirnya saya coba merefleksikan diri saya sendiri dengan berdiam, dengan merenungkan kitab suci, dengan meditasi dengan cara saya sendiri. Akhirnya saya sadar, saya tidak mengambil waktu seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Mulai dari saat itu saya saya janji kepada Tuhan, sebelum saya melakukan segala aktivitas, sesibuk apapun saya akan ngambil waktu yang terbaik, waktu pagi hari, bukan waktu sisa duduk diam bersama Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, balik lagi, kadang-kala kita disibukkan seperti Marta, tapi jangan pernah lupa kita harus diam duduk di bawah kaki Yesus sebagai Maria. Itu sih Kakak Feni. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Dewi. Wah, luar biasa ya. Jadi kita walaupun sibuk tetap harus punya waktu sama Tuhan, gitu ya. Intinya gitu. Amin. Kan ya. Baik, ya, kita pengen dengar juga nih dari Kak Christine. Gimana menurut tanggapan Kak Christine? Silakan. Terima kasih Kakak Feni. Jadi dari bacaan Lukas yang kita baca tadi, dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ada tokoh Maria dan tokoh Marta. Nah, di sini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, terus disambut sama dua saudara ini. Nah, ketika Yesus datang dan hadir di rumah mereka, itu yang dilakukan Maria adalah Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Kemudian Marta, dia mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Artinya menyibukkan diri, melayani, mungkin menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini di ayat 42 itu Yesus sendiri menegaskan bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Artinya di sini juga Yesus menegaskan kepada kita dan mau memberitahukan bahwa ketika kita mampu dan meluangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, ternyata itu yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu Kakak Feni, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi saya menyimpulkan nih dari kedua kakak-kakak yang luar biasa ini, sebenarnya kehidupan kita itu sama seperti sebuah handphone ya. Jadi kalau misalnya kita handphone kita pakai terus kita nggak ngecas, lama-lama mati juga baterainya. Ternyata kehidupan kerohanian kita juga sama ya. Saat kita melayani terus seperti Marta, kita nggak pernah punya waktu yang terbaik untuk duduk bersama dengan Tuhan. Ternyata kita juga bisa mengalami yang namanya kematian rohani. Gitu kan ya Kakak Dewi dan Kakak Christine ya. Waduh, luar biasa nih. Nah, dari tadi kan kita berbicara tentang tentang firman Tuhan ya. Bagaimana kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, pengen tahu juga nih. Ceritanya saya kepo juga nih ya, pengen tahu juga sama Kakak Christine dan juga Kakak Dewi. Pernah nggak sih kakak-kakak ini mendengarkan suara Tuhan? Ya, pernah nggak sih merasa bahwa Tuhan tuh berbicara loh sama saya, jelas banget, bahkan secara pribadi. Nah, kalau pernah, boleh dong di-sharing bagaimana Kakak Christine dan Kakak Dewi menanggapi pada saat Tuhan berbicara di dalam kehidupan Kak Dewi dan Kak Christine.
Mungkin bisa dari Kak Christine terlebih dahulu, silahkan. Baiklah, terima kasih Kakak Feni. Jadi saya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan itu memang ketika saya sudah membaca kitab suci, Kakak Feni. Ketika saya menghidupi kitab suci itu, saya membaca, kemudian saya merenungkannya, melakukannya, itu Tuhan memang berbicara secara pribadi di dalam kehidupan saya. Nah, secara khusus memang begitu banyak ya pengalaman iman, dan saya juga meyakini bahwa Kakak Feni maupun Kakak Dewi pasti juga mengalami yang namanya pergumulan hidup. Ada suka, ada duka. Nah, di saat itulah saya lebih bisa mendengar suara Tuhan, karena di saat itu saya sungguh-sungguh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau kasih kekuatan buat hidup saya. Misalnya di tengah pergumulan, begitu banyak firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kita sehingga kita jadi tidak takut. Kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Begitu Kakak Feni, jadi caranya saya bagaimana saya mampu mendengar suara Tuhan melalui membaca kitab suci. Terima kasih Kakak Feni. Terima kasih Kak Kristi. Saya setuju sih ya bahwa untuk mendengarkan suara Tuhan itu kita harus dekat sama Tuhan ya, harus bangun relasi dengan Tuhan. Karena bagaimana Tuhan mau berbicara kalau kita nggak pernah bangun relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Wi-Fi-nya nggak nyampe kalau kata orang zaman now ya. Jadi Wi-Fi-nya harus kuat tuh, harus benar-benar yang terbaru, harus upgrade terus Wi-Fi-nya. Baik, kalau menurut Kak Dewi, pengen tahu nih, pernah nggak sih dengar suara Tuhan dan bagaimana merespon suara Tuhan itu? Silakan Kak Dewi. Terima kasih Kakak Feni, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Christine, sering baca kitab suci, dan Kak Feni juga bilang kan, kita harus meningkatkan relasi kita dengan Tuhan, ya kan? Meningkatkan relasi dengan Tuhan, dengan baca firman Tuhan, lalu berdoa, menyediakan waktu, mengadakan hubungan yang intens kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin peka. Saya sharing sedikit, beberapa tahun yang lalu, saya terpuruk dalam suatu masalah. Benar-benar parah, dan benar-benar, aduh Tuhan, kayak ini, maaf kata, firman Tuhan gak berlaku di buat saya, gitu loh. Sampai sebegitunya saya, karena saking terpuruk dan kecewa. Tapi pada satu saat saya datang ke gereja, saya mendapatkan ayat emas yang sungguh-sungguh menyentuh. Mungkin seringkali kita baca kitab suci, tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata, ayat ini sungguh luar biasa ya. Ayat tersebut ada di Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saya sadar saat itu, Tuhan terima kasih. Engkau sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan aku. Tapi Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya, di dalam penderitaan saya, di dalam kemulut saya, dikasih ayat ini, jadi saya semakin belajar. Terima kasih Tuhan ya. Engkau bukan meninggalkan aku, tapi engkau tetap ada. Tapi aku yang meninggalkan engkau. Sejak itu saya berbalik arah di 180 derajat, berbalik kepada Tuhan lagi, dan itu menjadi ramah hidup saya. Dengan berjalannya waktu, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan sering peka mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih Kakak. Oke, waduh luar biasa ya. Berarti intinya adalah tadi dari ceritanya Kak Christine dan Kak Dewi adalah relasi. Ya, kita membangun relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, dikatakan sama Kakak Dewi dan Kakak Christine bahwa kita harus selalu lebih banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, salah satunya adalah dengan kita baca firman Tuhan. Baca aja buat Tuhan gak cukup. Ya, tapi kita harus menjadi pelaku daripada firman tersebut. Betul ya Kakak Dewi sama Kak Christine, setuju ya sama saya. Oke, nah kita sudah hampir sampai di penghujung, tapi sebelum ditutup saya mau juga nih dengar dari Kak Dewi dan Kak Christine. Boleh dong kasih kita red line dari apa yang kita bahas hari ini. Bahwa liturgi sabda atau firman Tuhan itu adalah sesuatu yang makanan yang penting bagi kehidupan rohani kita. Kalau secara fisik kita makan tiap hari, nah kebayang kalau kita nggak pernah kasih makan sama rohani kita, ya kan? Kita bisa mengalami kematian.
Kalau fisik aja nggak dikasih makan bisa mati, apalagi rohani. Rohani juga bisa mengalami kematian. Nah, pengen tahu juga nih kesimpulan dari betapa pentingnya sabda atau liturgi sabda di dalam kehidupan kita untuk kita hidupi, itu menurut Kakak Dewi dan Kak Christine itu bagaimana sih gitu. Jadi boleh dikasih sebuah kesimpulan yang singkat bahwa kenapa firman Tuhan itu atau liturgi sabda itu begitu penting sehingga kita harus hidup di dalamnya. Silakan, mungkin dari Kakak Dewi terlebih dahulu boleh. Terima kasih Kakak Feni-nya, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Menurut saya liturgi sabda itu penting ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya dalam situasi Ekaristi, liturgi sabda, Mama Ekaristi itu menjadi satu rangkaian yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Tapi liturgi sabda ini bagi kita orang Katolik, kita tidak bisa terlepas dari liturgi sabda. Karena Santo Hieronymus pernah berkata, tidak baca kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Jadi, hidup kita harus jalani ini dengan berdasarkan kitab suci. Itu menurut saya, Kakak Feni. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dewi. Santo Hieronymus berkata dengan sangat gamblang ya, bahwa nggak baca kitab suci berarti nggak mengenal Kristus. Nah, loh, yang para pendengar RRI yang nggak suka baca kitab suci berarti nggak kenal Kristus. Bukan kata saya, tapi kata Santo Hieronymus ya. Oke, kita dengar kesimpulannya dari Kakak Christine. Silakan Kak Christine. Terima kasih Kakak Feni dan Kakak Dewi. Saya setuju sekali ya apa yang disampaikan oleh Kakak Dewi. Artinya liturgi sabda ini sangat penting. Bagaimana kita tahu atau bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah baca. Kita tidak tahu janji-janji Tuhan di dalam kitab suci itu karena kita tidak pernah baca. Nah, kalau kita menghidupi sabda itu sendiri dan melakukannya seperti yang Kakak Feni katakan, itu hidup kita artinya penuh di dalam Tuhan. Ya, dan dalam sebuah Ekaristi Kudus pun liturgi sabda sangat penting. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang utuh seperti yang Kakak Dewi sampaikan. Kita harus mengikuti Ekaristi dari awal sampai akhir sehingga kita boleh mendapatkan rahmat penuh dari Tuhan. Begitu Kakak Feni. Wah, luar biasa ya. Jadi intinya saya hanya menyimpulkan dari apa yang Kak Dewi dan Kak Christine sampaikan bahwa kalau ke gereja jangan terlambat. Jadi jangan datang sesuka hatinya, apalagi udah lagi liturgi sabda, jangan. Karena kalau kita datang ke pesta aja, kita bisa datang lebih awal sebelum pengantinnya datang, masa kita datang ke pestanya Tuhan, kita datang terlambat ya. Jadi saya menegaskan sekali lagi bahwa betapa pentingnya kehidupan liturgi sabda di dalam kehidupan kita, seperti orang jatuh cinta, kalau saya menggambarkan atau mengilustrasikannya. Pasti saya percaya para pendengar RRI pernah jatuh cinta, ya. Kan ada lagunya ya, jatuh cinta tuh sejuta rasanya. Demikian juga kalau kita lagi jatuh cinta, apa aja kita terima surat, dapat barang, pengennya diliatin terus, dibaca terus tulisannya sampai tulisannya luntur gitu ya. Nah, demikian juga dengan surat cinta Tuhan, yaitu kitab suci. Jadi kita harus jatuh cinta sama Tuhan, bukan pertama kali Tuhan tangkap kita, tapi kita harus jatuh cinta sama Tuhan setiap detik, bahkan setiap waktu. Kita harus mengenal dan mencintai Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Santo Hieronymus sekali lagi mengutip bahwa orang yang nggak baca kitab suci itu tidak mengenal Kristus, tidak mencintai Kristus. Nah, biarlah malam hari ini itu menjadi bahan refleksi kita bersama. Baik, seru banget ya pembahasan malam hari ini tentang liturgi sabda yang begitu penting untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu serta para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur untuk kedatangan dua kakak yang luar biasa ini, yaitu Kak Dewi dan juga Kak Christine. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dewi dan Kak Christine. Jangan bosan-bosan bertemu dengan saya, biar nanti lain kali, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa memberikan bahasan yang lebih seru lagi. Ya, terima kasih sekali lagi dan mari Bapak Ibu serta para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita tutup seluruh rangkaian pembahasan kita malam hari ini dengan doa. Izinkan saya untuk memimpinnya kembali di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali kepadamu untuk pembahasan yang begitu luar biasa.
Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bahkan Engkau menuntut kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu yang hidup. Tuhan, biarlah kami boleh jatuh cinta kepada Engkau setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kami. Biarlah musim boleh berganti dalam hidup kami, tekanan boleh berganti, tapi biarlah cinta kami kepada Engkau tidak akan pernah pudar, bahkan hilang di dalam kehidupan kami. Biarlah selalu bertambah setiap hari, Tuhan. Kecintaan kami selalu bertambah, bahkan kami semakin berkobar untuk terus mencintai Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar RRI, berkati seluruh orang-orang yang merasa diberkati lewat tayangan ini, biar berkat kasih Tuhan boleh menjangkau setiap mereka dimanapun mereka boleh berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu serta para pendengar RRI yang dikasih Tuhan, tadi saya memulai dengan pantun, saya akan tutup lagi pakai pantun biar seru. Makan talem bareng kekasih, menunggu Papa di dalam hati. Nah, terlambat tuh cakep. Saya ulang ya. Makan talem bareng kekasih, menunggu Papa di dalam hati. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Feni, Kakak Christine dan Kakak Dewi. Kami mohon pamit dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.